Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya anak. Selamat Ibu. Gimana kabarnya, baik? Baik. Apakah ada teman yang tidak masuk sekolah pada hari ini? Coba dilihat kanan kirinya, depan belakang, apa ada? Ada semua tuh. Ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sama-sama terlebih dahulu. Nah, berdoa dipimpin oleh siswa yang berangkat paling awal. Silahkan. Saya Bu Guru. Iya, iya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Mas Yuda. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mengingatkan agar kita selalu bersikap disiplin karena dapat mengembangkan pribadi yang dapat mengendalikan diri dengan baik. Nah, dengan itu silakan dicek seragam kalian apakah sudah sesuai, apakah sudah rapi, apakah sudah lengkap. Sudah. Baik, jika sudah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan nasionalisme kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, semua siswa silakan berdiri. Baik, dimulai ya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan kembali. Silakan kalian keluarkan bukunya, buku novel, entah komik ataupun buku bacaan apapun itu. Kita akan membaca 10 menit untuk menanamkan literasi pada pagi hari. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan pengetahuan dan menambah pengalaman kalian melalui membaca buku-buku tersebut. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Saya, Bu. Apa coba? Tentang ke museum, Ibu. Nah, kita kan pernah ke museum kemarin. Nah, dari museum itu apa yang dilihat, apa yang ditemukan? Tentang prasejarah, Bu. Nah, berarti dari materi sebelumnya itu kan Ibu udah kasih tugas tentang laporan, membuat laporan. Jadi jangan lupa untuk membuat tugas laporannya ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama itu melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Nah, kemudian kedua, melalui kegiatan diskusi dan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Nah, ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu membuat skema siklus air dan peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Nah, kemudian, kita keluar sebentar ya, kita lihat lingkungan sekolah kita ya. Ya, anak-anak diusahakan berdiri, kita keluar kelas. Baik, Ya. Bu. Sini adik-adik.
Ibu pandu ya. Tepuk semangat. 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 Yeay, kembali ya. Nah, Ibu akan menyampaikan manfaat pembelajaran hari ini. Nah, dengan mempelajari tentang lingkungan, kita akan menyimpulkan bahwa dengan menjaga lingkungan kita bisa akan memperoleh hidup yang sehat dan bersih. Nah, jadi anak-anak kalau di rumah itu harus jaga kebersihan supaya tubuh kita tetap sehat dan lingkungan kita tetap terjaga. Baik, untuk selanjutnya silakan dibuka bukunya halaman 1. Sudah? Sudah, Bu. Kita hari ini akan belajar mengenai lingkungan. Nah, apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Ya, bagus. Sekarang coba diamati dulu gambarnya yang atas dan yang bawah. Kemudian nanti Ibu akan memberikan pertanyaan seputar dari gambar yang kalian amati tersebut. Nah, coba setelah mengamati dan diberikan pertanyaan, untuk yang pertama, fakta-fakta apa yang ditunjukkan pada gambar-gambar tersebut? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, baik. Gambar yang atas menunjukkan lingkungan yang indah berupa sawah yang subur. Sedangkan gambar yang bawah menunjukkan anak-anak SD sedang menanam bibit tanaman, Bu. Iya, bagus. Benar sekali. Gambar yang atas itu menunjukkan lingkungan yang indah berupa area persawahan yang subur. Kemudian gambar yang bawah itu menunjukkan anak-anak seusia kalian sedang menanam bibit tanaman. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, keuntungan apa yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan mereka? Saya menjawab. Saya, Bu. Iya, Mas Zidan, silakan. Jadi begini, Bu, jika manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi, Bu. Iya, benar sekali. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang terakhir nih. Pertanyaannya, apa akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan tersebut? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Jika manusia tidak bisa menjaga lingkungan, lingkungan akan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia itu. Iya, benar sekali. Seperti yang kalian lihat di layar LCD, ini ada dampak jika kalian tidak menjaga lingkungannya. Seperti yang kalian lihat, ini ada bencana apa? Banjir, Bu. Tsunami. Nah, ya, banjir ataupun tsunami. Jadi kalau kalian tidak menjaga lingkungan, maka dampaknya salah satunya itu mendatangkan bencana alam seperti banjir ataupun tsunami. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya, Ibu ada sedikit video mengenai air. Karena air itu memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena memiliki fungsi dan manfaat yang sangat banyak. Sehingga air itu sangat dibutuhkan bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Berbagi. Air adalah salah satu sumber kehidupan di bumi. Karena semua makhluk hidup Nah, itu dia adalah video mengenai fungsi air. Nah, dari materi yang sudah disampaikan, sudah pada paham semua kan? Sudah, Bu. Tadi kita mempelajari materi apa aja di kehidupan? Manfaat air, fungsi air. Nah, iya betul. Sekarang kita akan bikin kelompok, satu kelompok isi 2 orang ya. Ya. Sebelah sini kelompok 1, dan sebelah sini kelompok 2. Sudah coba kelompoknya masing-masing? Sudah. Bu. Jika sudah, baca halaman, buka buku kalian, halaman 3, yaitu teks akibat kekeringan, warga sekitar cari air bersih dengan berjalan kaki 3 km setiap hari. Nah, nanti Ibu akan beri 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama yaitu kalian membuat peta konsep tentang teks yang tadi. Ibu bacakan pertanyaan pertama dulu ya. Yang
air dengan kelompok kalian, dan kemudian buat peta konsep lagi mengenai fungsi air bagi hewan, fungsi air bagi manusia, dan fungsi air bagi tumbuhan. Sudah selesai nulisnya kan? Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan soal ya. Jika sudah selesai, nanti kalian maju perwakilan kelompok untuk menjawab pertanyaan. Ya, Bu. Nah, anak-anak sudah selesai berdiskusinya? Sudah. Nah, nanti setiap kelompok secara perwakilan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan tentang konsep yang telah dibuat. Nanti kalian bisa menyajikan informasi-informasi apa saja yang kalian temukan dari materi yang telah kita pelajari. Nah, untuk kelompok pertama yaitu bisa mempresentasikan mengenai peta konsep akibat kekeringan, dan kelompok kedua mempresentasikan mengenai fungsi air. Nanti kelompok yang tidak maju bisa bertanya kepada kelompok yang maju ya. Iya, Bu. Nah, silakan kelompok pertama untuk mempresentasikan mengenai peta konsep akibat kekeringan warga Singkal cari air bersih dengan berjalan kaki 3 km. Silakan, siapa yang mau maju ya? Silakan Mbak Miranda yang dulu. Semangat guys. Hasil kerja dari kelompok kami yaitu pertama ada peristiwa apa yang terjadi. Nah, hasil diskusinya jawabannya untuk mendapatkan air bersih warga desa Darat Gunung Kabupaten Singkal Nusa Tenggara Timur harus berjalan kaki sejauh 3 km. Dan di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di desa Darat Gunung Kabupaten Singkal Nusa Tenggara Timur. Nah, penyebabnya itu peristiwa itu terjadi karena akibat kekeringan. Itu Bu hasil diskusi kami. Ya, baik Mbak Miranda. Gimana anak-anak, benar apa enggak dari kelompok 1? Benar, Bu. Iya, benar sekali. Paparan peta konsep mengenai peristiwa, di mana peristiwa itu terjadi dan apa penyebab peristiwa itu terjadi. Nah, anak-anak, ada yang mau tanya ke kelompok 1? Tidak, Bu. Baik, karena tidak ada yang mau tanya, silakan Mbak Miranda kembali ke tempat duduknya. Ya, Bu, terima kasih. Nah, untuk yang kedua yaitu peta konsep mengenai fungsi air yang akan dipresentasikan oleh kelompok kedua. Silakan kelompok kedua. Baik, dari hasil diskusi kelompok kami, fungsi air yang pertama bagi tumbuhan itu air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Kemudian fungsi air bagi hewan yang pertama itu untuk minum, kedua membersihkan diri, yang ketiga sebagai tempat hidup hewan air. Kemudian yang terakhir fungsi air bagi manusia, yang pertama itu untuk minum, kedua memasak, ketiga membersihkan tubuh, dan yang terakhir mencuci bahan makanan dan pakaian. Itu adalah diskusi dari kelompok kedua. Terima kasih Bu. Gimana kelompok yang lain? Betul atau tidak dari kelompok kedua? Betul, Bu. Iya, betul sekali mengenai fungsi air bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Apakah dari kelompok pertama mau tanya ke kelompok 2? Tidak, Belum, Bu. cukup. Oke, karena tidak ada yang bertanya, silakan Mbak Irma untuk kembali ke tempat duduknya. Iya, untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Dari materi yang telah kita pelajari, apa nih kesimpulan yang dapat kita ambil? Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, lingkungan harus kita jaga Bu. Iya, betul sekali Mas Ida. Jadi kesimpulannya kita harus menjaga lingkungan karena di dalamnya terdapat air yang memiliki banyak fungsi serta manfaat bagi makhluk hidup. Nah, sehingga air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, terima kasih anak-anak semua yang telah mengikuti kegiatan dengan aktif. Nah, di sini Bapak ada sedikit hadiah untuk kalian. Siapa di sini yang mau hadiah?
Oke, ini ada nggak mau dapat hadiah? Tidak. Oke, jadi kalian semua akan Bapak kasih hadiah satu-satu. Ini untuk Mbak Caca, Mbak Ima. Orange yang mana pilih Mbak? Ini. Oh iya, ini satunya buat Mbak Siva, satunya buat Pak Guru. Oke, baik ya anak-anak. Untuk materi pada proses pembelajaran hari ini, apa saja yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Tentang fungsi air, Pak. Ada lagi? Manfaat air. Ya, fungsi air, lingkungan, terus Manfaat air. ya manfaat Mbak Caca. Jaga lingkungan. Oh iya, sih benar sekali. Kemudian, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Berguna, Pak. Coba salah satu dulu. Coba Mbak Ima, apa berguna? Berguna, Pak. Mengapa? Karena berguna bagi tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Oke, mantap. Ada lagi? Air buat minum, Pak. Oh iya benar, kalau nggak minum haus. Iya, berarti, Pak. Oke, apa keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Udara bersih, Pak. Benar, udara bersih. Ada lagi? Udara bersih. Terus? Kita jadi lebih sehat, Pak. Jadi sehat. Terus ada lagi? Udara bersih, udara segar. Oke, siap. Kemudian apakah akibatnya jika manusia ini tidak mau menjaga lingkungan? Lagi banjir, Pak. Banjir. Banjir. Oh iya banjir, salah satunya banjir ya. Iya. Jelaskan. Bagaimanakah kondisi di lingkungan sekitar kalian yang telah tadi kita saksikan di sana? Bersih, Pak. Asri. Oh iya, oke. Baik, terima kasih anak-anak yang telah mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Marilah kita mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa dengan mengucap syukur bersama-sama. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya kita menyanyikan satu lagu daerah, yaitu lagu daerah Akuse. Oke, kita mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Aku sekolah ya rate sore sore bulan sobani bagi pasir arapabe aswarakan arapabe Terus semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian semua luar biasa. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi pada awal tadi yang doa itu yang berangkatnya paling awal. Sekarang giliran yang berangkat paling akhir. Siapa di yang berangkat? Oke, Mbak Caca silakan. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa untuk kekayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Caca dan terima kasih kepada anak-anakku semua. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan mengakhiri mengucap syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke anak-anak, untuk tindak lanjut dari proses pembelajaran pada hari ini, silakan kalian mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dalam keluarga masing-masing. Kegiatan tersebut dituliskan dapat digelarkan berdasarkan urutan peristiwa ya, misalnya dari pada saat kamu tidur hingga tidur lagi. Ya, Pak. Jelas anak-anak? Jelas. Oke, terima kasih. Ya.